Ternyata Jokowi sudah tahu dalam kasus tudingan ijazah palsu, ungkap sosoknya, semua sudah tahu. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke... Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Klub biru ini artinya partai politik. Ya, bisa jadi partai politik. Dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya. Sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan Tapi Anda berani menyebutkan, Bung Sylvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu, ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, ya kan? Makanya Pak Jokowi dan kami, teman-teman itu melaporkan ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada penghasutan gitu loh. Dan kan tidak perlu gitu loh mereka berkomentar gitu. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalihan isu. Baik, kita sudah tangkap poinnya, Bung Sylvester. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, tadi kan dibilang bahwa cluenya ini baju biru, kemudian juga partai politik yang kalah pilpres. Menurut Anda siapa partai politik ya? Karena kan kalau dilihat yang warna biru ini kan bukan yang kalah pilpres ya, maaf ya, yang di dalam koalisi kami lah. Silakan Mas Toto. Lebih jelas lagi itu. Ya, menurut saya isunya kan akhirnya menjadi politik ya. Ketika kemudian memang dimulai dengan Pak Jokowi juga memberikan sebuah clue, ada tokoh besar di balik isu ijazah palsu, mengenai juga pemakzulan, lalu dijabarkan lebih spekulatif lah dan teknis menurut saya oleh Bang Sylvester atau Bang Ade Darmawan. Mengarahnya kalau kita lihat ini kan kalau hanya dua, kalau partai yang warnanya biru dan dalam barisan koalisi, barusan Bang Sylvester mengatakan hanya Demokrat atau PAN. Kalau mau berspekulasi lebih lanjut terkait dengan apa yang misalnya punya korelasi dengan pihak-pihak yang teriak-teriak tentang ijazah palsu, dalam konteks ini Roy Suryo sudah mengeluarkan sebuah statement tandingan karena dia merasa dia dulunya Demokrat. Jadi kalau dengan rentetan variabel tadi bukan tidak mungkin arahnya adalah kepada Partai Demokrat, apalagi ada kalimat menginginkan anaknya menggantikan. Setahu saya misalnya Bang Zulkifli Hasan anaknya tidak sampai level sana. Kalau kita bicara Demokrat mungkin saja berbicara AHY dan mungkin bisa saja dikaitkan dengan masa lalu Demokrat dengan Pak Jokowi, terutama dalam konteks perebutan kursi ketua umum Demokrat kan memang tidak terlalu baik, ada nuansa konflik di masa lalu. Tapi menurut saya ini entah apapun kebenarannya, kita kan nggak bisa ya kemudian membuktikan ini. Tapi yang jelas kalau benar ini terjadi, menurut saya yang paling jatuh adalah kewibawaan Pak Prabowo. Ketika kemudian Pak Prabowo seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa antar partai koalisinya, antar tokoh-tokoh terbesar dalam koalisinya, apalagi ini menyangkut nama SBY dengan Pak Jokowi loh, dua orang mantan presiden yang setahu saya Pak Prabowo sangat menjaga hubungan dengan semuanya, bahkan dengan Ibu Mega sekalipun walaupun masih menjadi oposisi. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau betul itu terjadi dalam konteks tuduhan teman-teman, lalu kenapa nggak diselesaikan oleh Pak Prabowo? Dan ini yang menyampaikan pertama kali adalah Pak Jokowi, Mas Toto. Apa yang pesan ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Begini, Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan nama, merek, dan kemudian kode warna. Pilihannya jadi dua. Apakah kalau betul Pak Jokowi punya kesamaan prediksi dengan Bung Sylvester, apakah ini adalah upaya Pak Jokowi untuk kemudian memberikan pesan kepada Pak Prabowo? Kalau iya pun pertanyaannya, katanya hubungannya baik, kenapa tidak disampaikan saja kalau memang punya fakta? Atau pilihan kedua, jangan sampai teman-teman relawan Jokowi ini karena terlalu sayang sama Jokowi offside, menafsirkan secara berlebihan sesuatu yang Pak Jokowi sendiri belum tentu bisa judge gitu, bahwa itu betul terkait dengan Partai Biru, apalagi terkait dengan partai lama, mantan petinggi partai.
dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, hati-hati loh, nanti Pak Jokowi akan menambah musuh di Baik, masa Mas Toto. pensiunnya. Bung Azam, tadi kan disebutkan bahwa ada partai politik berwarna biru yang membackingi tim Anda. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi kalau kita ada gium ya, Ya. Duralek, Setlek. Gium ini menegaskan bahwa proses sekarang ini bukan politik, yaitu penegakan hukum tanpa ada pandang bulu, Oke. tanpa ada spesial lah, dikhususkan lah, diistimewakan lah, itu dulu. Yang terjadi itu. Nah kalau narasi apa yang tadi disampaikan, sebenarnya narasi itu muncul dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ada agenda besar. Ya. Nah, bahasa seorang mantan presiden tentu ditangkap lah sama publik ya. Mau tokoh, mau profesional ya, mau urusan akademisi, pasti ada apa ini kan begitu kira-kira. Oke. Nah sebenarnya dalam konteks ini sederhana kok. Artinya jangan menabur sebuah narasi politik yang seolah-olah Bapak Presiden mantan ke-7 ini mengatakan bahwa ada agenda. Tunjuk aja lah langsung. Itu Oke. maksud saya. Nah kalau kita bicara berbaju biru ada di pendukung beliau semua. Artinya Anda ingin mendorong bahwa Pak Jokowi sebut aja siapa tokohnya. Mudah, sederhana. Beliau ini mantan presiden. Berarti masih melekat ya. Oke. Artinya melekat yang dimaksud itu orang-orang dia di BIN, di BAIS dan semua itu tahu lah kira-kira. Kan tinggal tunjuk aja. Saya merasa agenda ini Oke. besar, ini terus terang aja. Saya, kira-kira begitu. Saya ini sekarang ini dikepung oleh sebuah kekuasaan Oke. politik. Namanya Baik. ini. Nah, Baik. gitu lah. Jadi kita akan mudah. Oke, baik. Kita akan Anda untuk kemudian menyebutkan secara langsung Pak Jokowi jangan memberikan metafora. Siapa sebenarnya tokoh di balik tudingan ijazah palsu, Bung Sylvester? Jadi gini Bang, ya Bang Dipo, intinya bahwa tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya sama dengan tuduhan mengenai pemaksulan. Terus tuduhan matahari kembar. Oke. Dan kemarin isu Indonesia gelap itu, ya kan? Nah, ini kan dimainkan oleh, ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu yang orang-orangnya kalah di Pilpres, ya kan? Terus yang kedua adalah orang-orang yang diberangus nih, organisasi terlarangnya HTI, FPI, termasuk yang orang ingin bermain di 2029. Tapi ini ada buktinya, Bung Sylvester. Ada, kalau umpama kayak isu matahari, isu demo-demo Indonesia gelap sudah terbukti. Sudah ada aliran dana dari para koruptor. Jadi ada Aliran koruptor dana? juga. Ada. Oke. Yang ke manajer pemberitaan Jak TV dan salah satu ketua Buzzer itu udah ada dan mereka udah ditahan. Tapi untuk ijazah dan ini belum ada. Ya, jadi karena begini, karena para bohir di belakangnya ini nggak bersatu, Bang. Gitu loh, mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. Saya ingin langsung ke Bung Azam. Bung Azam, Ya. investigasi yang tim Anda lakukan, pengusutan yang Anda lakukan disebut didanai. Betul demikian? Itu salah, Bung Sylvester, jangan itu ucapan itu cabut. Tidak ada seorang pun yang mendanai ini. Kami Oke. masing-masing tidak ada. Tolong cabut itu supaya nggak berkembang kemana-mana. Dan itu bias itu. Jadi sama sekali bergerak dari bukan cuma TPUA itu kan gabungan gitu. Betul. Artinya gabungan sejak tahun 2002. 2002 itu mulai dari penangkapan Gus Nur Bambang Tri yang diketuai oleh Bang Egy ya, sampai sidang tidak ada pembuktian, hanya fotokopi, tapi tetap dipidana, dan terus berlanjut sampai ada gugatan ke PN Pusat itu ya. Jadi sama sekali itu berjalan ya, saya sebut nama Allah ya karena saya Muslim, demi Allah demi Rasul tidak pernah ada yang namanya orang yang membiayai Oke. ya. Jadi tolong juga Bung Sylvester jangan membuat narasi yang berkembang kurang sehat lah. Artinya kalau Anda maknai ketika proses hukum sedang berjalan tetapi digeser ke ranah politik, arahnya kemana menurut Anda? kita kan sudah jelas ini persoalan hukum, yang menyeret politik ini siapa? Oke. Nah tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Jokowi Baik. bahwa ini ada agenda besar. Oke. Nah maksud saya nggak apa-apa. Artinya Pak Jokowi karena menurut feelingnya ada agenda besar karena ada ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, tunjuk aja nggak Oke, apa-apa. baik. Pasti ya, maksud Baik. saya rakyat akan mendukung
Kalau Baik. memang itu Baik. benar, saya Ya, yakin. saya minta Oke, tanggapan untuk Bung Bang Silvester, Asam Anda diminta saya hargai itu. mencabut Ya. statement. Enggak, kalau yang lainnya enggak. Kenapa? Sudah terbukti isu Indonesia gelap itu didanai dan ditahan. Sudah ada. Ya, tapi Jadi saya nggak boleh cabut. Tapi kalau untuk Bang Asam, oke lah. Ya, saya menghargai itu, Bang. Jadi jangan biarkan saya punya pengetahuan saya mengenai itu, ya kan? Itu juga nggak bisa saya bilang nggak ada yang mendanai. Ada isu-isu ini, Bang. Tapi kalau Bang Asam bilang nggak, saya hargai itu. enggak. Ya kan? Tapi kalau yang saya bilang tadi, Abang, sudah jelas-jelas Pak Prabowo sendiri juga mengatakan bahwa Kalau Indonesia gelap, Indonesia gelap itu dibiayai oleh koruptor yang dalam hal ini koruptor sawit itu. Dan aliran dananya ada, Artinya Bang. beda nih. Kalau bicara target, kemudian dalang, sebenarnya ini paling diuntungkan dan dirugikan siapa sih dari obrolan berbulan-bulan nih ijazah terus, Bang Rey? Dulu menurut saya awalnya Pak Jokowi mungkin agak menikmati diskusi-diskusi soal ijazah ini. Gitu. Awalnya? Awalnya. Ah. Nah, beliau dengan cara begitu kan kemudian menjadi bahan diskusi banyak orang kan. Dan di politisi ini kan menjadi bahan diskusi entah positif negatif itu kan selalu bisa dinikmati gitu. Tapi lama-lama ketika berbagai bukti-bukti baru yang disampaikan bla-bla dan tingkat kepercayaan publik meningkat juga pada persoalan ini dan perhatian meningkat. Nah di situ Pak Jokowi sedikit agak mulai terganggu. Dan itu benar berarti artinya ada dalang yang sengaja memainkan? Saya sulit menjelaskan siapa dalang, tapi yang menjadi pertanyaan saya bukan siapa dalang. Yang menjadi pertanyaan apa kesulitan Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah itu? Oke. Yes. Apakah jangan-jangan dalangnya justru Pak Jokowi juga? Bang Freddy. Sebenarnya. Bang Freddy. Ya, jadi Bang, orang udah nuduh-nuduh nih, ijazahmu palsu, disebarkan kemana-mana ke seluruh dunia ini. Tiba-tiba dia datang nih, kalau kau nggak mau bilang palsu, tunjukkan dulu ijazahmu lah. Kalau kau bener, enak banget Bang. Itu hukum pejabat negara memang begitu mesti. Pejabat negara mana Bang? Abang salah. Jadi pejabat negara yang dituduh harta kekayaannya tidak legal, mestinya ya. Nah itu mestinya, belum ada undang-undangnya itu. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kesulitannya adalah karena Anda mendekatinya dari proses. Ini aku tanggapin ini nggak bener nih. Mas Roy tahu nggak apa itu undang-undang keterbukaan informasi? Saya tahu, saya ikut membuatnya. Coba jelasin apa itu? Jelas itu orang harus membuka kalau dia seorang pejabat negara. Iya. Jadi undang-undang kamu nggak pernah baca. Dengar dulu, undang-undang. Saya ikut menyusun, Mas. Undang-undang itu hanya klaim. Undang-undang keterbukaan informasi itu adalah untuk pelayanan publik. Loh ya Jokowi itu pejabat publik atau tidak? Kalau kamu nggak undang-undangnya aja apa itu pelayanan publik? Susah ini. Itu yang dilakukan oleh badan-badan publik. Apa itu badan publik? Badan-badan yang dibiayai oleh negara, dibiayai APBD. Jadi kalau ada masyarakat datang nih, yang ke lembaga publik itu, ke lembaga negara, dia datang ngomongnya ke sini aja. Dia datang, aku butuh data ini. Maka lembaga itu harus mengeluarkan, bukan datang ke pribadi seseorang. Pak Jokowi, kalau kau ijazahmu mau nggak aku bilang palsu, tunjukin apa bukan itu. Apa beda ijazah saya dengan ijazah Pak Jokowi? Lain, beliau private. Ya, saya jelas-jelas private. Iya. Pak Jokowi ketika ia mendaftar diri sebagai calon wali kota, calon gubernur dan calon presiden, pejabat publik, ijazahnya adalah ijazah yang bersifat publik. Pada waktu itu sudah ditunjukkan pada waktu itu. Pada waktu itu bukan. Itu betul. Tapi tiba-tiba sekarang orang meragukannya. Oke. Itu loh kira-kira. Tapi kan sudah melewati lama. Iya, makanya. Tadi itu sama seperti orang menyerahkan LHKPN. Awalnya orang nggak dipersoalkan. Tiba-tiba ke sini, lo kok nambah nih duitnya? Nah, orang mempertanyakan, tolong dong tunjukkan duitmu. Betul, kita nggak punya undang-undang aturan pembuktian terbalik. Itu betul. Tapi kita jangan selalu dong mendekati persoalan dari pendekatan legal formal begitu. Sebaiknya gimana? Itu yang penting. Nah, permasalahannya gini, Pak. Dia sejak dari awal memperlihatkan. Oke, gantian Bang Freddy. Kepada publik. Permasalahan gini, orang-orang ini bukan nanya ke badan publik. Ya, harusnya yang ditanya itu badan publik, Bang. Mereka ini udah menuju ijazah. Aku lagi Bang. Iya Bang. Oke, baik. Itulah undang-undang keterbukaan informasi itu. Mereka mempelajari ijazah yang diserahkan ke KPU. Iya. Gak kan ada di begitu KPU. wacana. Iya. Dari situlah asal mulanya. Tapi setelah dipelajari, loh kok ini ada nih. Lalu meningkatlah ada yang menyebut oh ini ijazah aslinya. Ya. Itu dipelajari ijazah aslinya itu. Bukan itu Bang.
Ternyata, Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, sudah mengetahui siapa dalang di balik kasus tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Selain terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi juga menyoroti isu pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulungnya. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun bermakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup, ya itu aja, kata Jokowi dikutip Surya, Co.id dari tribunnews.com. Namun, ketika ditanya siapa sosok besar yang diduga menjadi dalang di balik isu ijazah palsu ini, Jokowi enggan membeberkan. Ya semua sudah tahu, dalangnya, ucap Jokowi. Senada dengan itu, Sylvester Matutina menilai ramainya isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi ini tak lepas dari urusan dukung-mendukung di Pilpres 2024 kemarin. Sylvester menduga, ada pihak yang belum move on dari Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Tapi yang saya herankan ini belum pernah terjadi di dunia manaun. Baru di Indonesia 1 tahun setelah kalah, belum bisa move on gitu loh. Ini enggak ada loh di dunia manapun termasuk di Kutub Utara itu belum ada. Jadi baru di Indonesia ini. Udah 1 tahun, iya kan sudah kalah enggak bisa move on gitu loh, harusnya iya kan menurut kita ya, ungkap Sylvester, saat datang sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polres Jakarta Selatan, Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025. Tak hanya itu, Sylvester juga merasa bahwa Roy Suryo Ces yang menuduh ijazah Jokowi palsu ini juga hanya pion-pion saja. Di belakang Roy Suryo Ces ini, dinilai masih ada tokoh-tokoh besar yang ingin membuat Prabowo Gibran berpisah. Salah satunya dengan menggaungkan isu ijazah palsu ini. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah enggak sukses-sukses ya, hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih ya kan. Hanya kembali lagi, mereka belum bersatu bahkan ada yang saling sikut-sikutan juga. Tanggapan Yakub Hasibuan. Sementara kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, melihat gelagat aneh Roy Suryo dan kawan-kawan yang giat memunculan sejumlah isu lain yang berkaitan dengan politik. Yakub mencontohkan, kini muncul narasi kebencian seperti ingin memenjarakan Jokowi hingga menyinggung keluarganya. Kok statemen-statemennya mulai belok nih, kok sudah ada yang mengatakan yang tadi mengasingkan Pak Jokowi. Kok statemennya menyinggung keluarga Pak Jokowi, termasuk Mas Wapres dan lain-lain, imbuh dia. Mereka kini menunggu apakah pihak kepolisian bisa mengungkap siapa dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Mulai terlihat nih, fakta-fakta baru, motif isu ijazah palsu aslinya mulai terlihat. Ya, itulah yang kami sayangkan dan kami juga menunggu, seperti pertanyaan tadi, kami menunggu sebenarnya ini siapa di balik ini, ujar Yakub. Yakub juga menanggapi tudingan soal skripsi dan lokasi KKN Jokowi yang disebut fiktif oleh Rismon Sianipar. Menurut Yakub, tudingan palsu soal skripsi dan KKN itu muncul karena para pelapor sudah tidak bisa menarasikan mengenai ijazah palsu lagi karena Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Selama ini, mereka mencoba menarasikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi laporan itu kini sudah dihentikan dan kelihatannya mereka sudah mentok karena memang tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Memang asli ijazahnya, ungkapnya dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, dikutip dari YouTube iNews TV. Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu, kemudian KKN-nya tidak benar, lokasinya sudah dicek dan lain-lain, imbuhnya. Yakub pun menegaskan, pihak Bareskrim sudah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu hingga ke skripsi dan KKN, bahkan sampai ke pihak Universitas Gadjah Mada UGM juga. Semua hal yang diperiksa itu, Yakub menegaskan, sudah diselesaikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Bareskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan KKN juga, ke pihak kampus juga. Artinya, semua hal-hal yang coba mereka narasikan itu sudah diperiksa dan diselesaikan, jelasnya. Oleh karena itu, menurut Yakub, mengenai skripsi dan KKN ini seharusnya tidak dipersoalkan lagi karena hal tersebut sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Bareskrim kepada pihak-pihak terkait. Sehingga, seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, KKN, mengenai dosen pembimbing, itu semua sudah diverifikasi dan dikonfirmasi oleh pihak Bareskrim ke pihak-pihak terkait dan berwenang, tegasnya. Ini menjadi sangat penting, saya nggak tahu ya mungkin mereka sekarang tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah, karena ijazah memang sudah mutlak asli, sekarang, mencoba lari kemana-mana, sambung Yakub. Yakub mengatakan,
Tuduhan-tuduhan baru ini bisa merugikan masyarakat karena beritanya simpang siur. Dia pun meminta agar pihak-pihak yang melayangkan tudingan itu agar berhenti dan mempertanggungjawabkan omongan mereka. Ini juga kita tidak mau terjadi sehingga masyarakat yang dirugikan ini dengan adanya berita simpang siur, mungkin dari media juga mau tidak mau harus meliput terus-terusan, ujarnya. Orang-orang yang mencoba menarasikan ini, saya minta untuk bertanggung jawab karena kami sebagai individu dan kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, bertindak. Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga seharusnya berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ungkap Yakub.